Tahukah kamu bahwa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah penuh air mata yang jarang diceritakan. Di balik kemuliaannya tersimpan luka-luka yang dalam dan tersembunyi. Banyak orang mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok mulia, lembut, dan penuh kasih. Tapi sedikit yang tahu, beliau tumbuh dalam kehilangan, hidup dalam luka, dan wafat dalam linangan air mata. Inilah kisah yang akan membuka mata dan hati kita tentang kesedihan demi kesedihan yang beliau pikul agar umatnya selamat. Kisah sedih kehidupan Nabi Muhammad SAW yang jarang diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berjumpa lagi di channel media Islam ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat media Islam semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islam yang dirahmati oleh Allah, banyak orang mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang penuh kasih dan mulia. Tapi sedikit yang tahu bahwa hidup beliau adalah jalan panjang penuh duka, kehilangan, dan pengorbanan. Inilah kisah yang akan membuka mata dan hati kita tentang penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyaris tak terungkap. Lahir tanpa ayah, kesedihan sejak napas pertamanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau Abdullah wafat saat ibunya Aminah masih mengandungnya. Lahir di tengah keluarga Bani Hashim, beliau tak pernah mendengar suara ayahnya, tak pernah digendong atau dicium oleh lelaki yang seharusnya menjadi pelindungnya. Di usia bayi, beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika bersama Halimah, kejadian besar terjadi. Dadanya dibelah oleh malaikat, diambil hatinya lalu dibersihkan. Anak sekecil itu sudah mengalami kejadian yang luar biasa dan menakutkan. Ditinggal ibundanya di usia 6 tahun. Setelah kebangkuan ibunya, Aminah membawa Muhammad kecil ke Yasrib, Madinah sekarang, untuk menziarahi makam suaminya. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan wafat di tengah perjalanan di Aqwa. Bayangkan, seorang anak kecil berusia 6 tahun menyaksikan ibunya terbaring kaku tanpa nyawa di tengah padang pasir sendirian tanpa siapa-siapa. Hidup beliau pindah-pindah tanpa kasih sayang penuh. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi hanya sebentar, 2 tahun kemudian kakeknya pun wafat. Kemudian pindah ke rumah pamannya, Abu Thalib, yang memang menyayanginya, tapi hidup dalam kemiskinan. Dari kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup tenang
dan berbujuk Tuhan. Di usia remaja dan dewasa, Muhammad hidup sebagai pekerja keras. Beliau mengembala kambing, berdagang, dan hidup bersahaja. Dalam masyarakat Quraisy yang menghargai harta dan status, Muhammad dianggap remeh, bahkan dipandang rendah. Namun beliau tetap jujur, tulus, dan sabar. Maka dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Tapi meski begitu, beliau tetap hidup dalam kesederhanaan dan perjuangan. Di usia 25 tahun, beliau menikahi Khadijah, wanita mulia yang setia dan beriman pertama. Tapi tahun ke-10 kenabian, Khadijah wafat. Bayangkan perasaan beliau, perempuan pertama yang percaya padanya, yang menguatkannya saat semua menolak, kini telah tiada. Dan di tahun yang sama, pamannya Abu Thalib pun wafat, diusir dan dilempari di Taif. Setelah kehilangan dua pelindung, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, berharap ada penerimaan, tapi yang ia terima adalah hinaan, cercaan, dan lemparan batu. Kakinya berdarah, tubuhnya luka-luka, dan beliau berlindung di kebun sambil menangis. Bahkan malaikat Jibril datang menawarkan untuk membinasakan Taif, tapi beliau menolak. Subhanallah. Anak-anaknya wafat satu persatu. Nabi memiliki 7 anak: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim dan Abdullah wafat saat masih bayi. Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggal muda. Ibrahim, anak dari Maria Qibtiyah, juga meninggal di usia 18 bulan. Bayangkan, semua putra beliau meninggal lebih dulu. Tak ada anak laki-laki yang tumbuh besar mendampingi Nabi Muhammad SAW. Tangis beliau pecah saat Ibrahim wafat. Air mata turun, tapi mulut tetap bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perang Uhud adalah luka batin yang besar. Nabi melihat sahabat-sahabatnya mati syahid. Bahkan paman tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib, tubuhnya dimutilasi. Beliau menangis di depan jasad Hamzah. Dadanya sobek, organ dalamnya dikeluarkan musuh. Rasulullah gemetar, menahan duka, tapi tetap sabar. Fitnah dan penghinaan. Istrinya Aisyah difitnah berzina dalam peristiwa Haditsul Ifki. Selama hampir sebulan penuh, Nabi Muhammad SAW tidak tahu apakah Aisyah bersih atau tidak. Bayangkan luka hatinya. Suami mana yang bisa menahan sabar dalam fitnah sebesar itu? Sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu membebaskan Aisyah dari tuduhan. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan sakit dan lemas. Menjelang akhir hayat, Nabi Muhammad SAW mengalami demam tinggi selama berhari-hari. Kepalanya diikat kain basah. Beliau bahkan tidak bisa berdiri sendiri untuk sholat. Beliau meminta izin berpindah ke rumah Aisyah. Hari-hari terakhir, Nabi hanya bisa bersandar di pangkuan Aisyah, lemah dan tak berdaya. Menjelang detik-detik wafat, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berkata, "Ummati, ummati, ya Allah, ampuni umatku, ampuni umatku." Kalimat terakhir beliau bukan tentang dirinya,
bukan tentang keluarganya, tapi tentang kita semua. Tangis sahabat pecah, pemimpin umat telah tiada. Inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia, tapi hidupnya penuh duka. Beliau tidak pernah merasakan kenyamanan dunia agar kita bisa mendapatkan kenyamanan akhirat. Beliau lahir dalam tangisan dan wafat dalam genangan air mata. Kesimpulannya dari kisah Nabi Muhammad SAW, inilah perjalanan seorang manusia paling mulia yang hidupnya bukan tentang istana, kemewahan atau pujian, tapi luka demi luka, kehilangan demi kehilangan yang beliau pikul demi umat yang belum lahir, termasuk kita. Sejak lahir hingga wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas dari ujian. Yatim sejak dalam kandungan, ditinggal ibu saat usia 6 tahun, berpindah-pindah tanpa kasih sayang utuh. Hidup dalam kemiskinan, dihina, disakiti, difitnah, dan menyaksikan satu persatu orang tercinta meninggal lebih dulu. Tapi di balik semua itu, beliau tetap menjadi pribadi paling lembut, penuh kasih, paling sabar, dan paling mencintai umatnya. Bahkan di detik terakhir hidupnya, yang beliau pikirkan bukan dirinya, tapi kita. Itulah cinta Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang tak bersyarat. Dan pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mencintai beliau seperti beliau mencintai kita? Sudahkah kita balas air mata itu dengan taat dan cinta kepada sunnahnya? Sahabat media Islam yang dirahmati oleh Allah, kisah ini bukan sekedar cerita duka, tapi cermin untuk mengingat siapa kita dan seberapa besar cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jika hati kalian tergetar mendengar kisah ini, mari perbanyak sholawat, ikuti sunnah-sunnah beliau, dan jadikan hidup kita pantas disebut umat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat media Islam sampaikan. Jangan lupa like, komen, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan share video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di media Islam kami hadirkan kisah-kisah Islam yang menggugah jiwa, membuka mata, dan menguatkan iman. Sampai jumpa di kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.